sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum fi dhalalin kabir. Jadi setiap kali manusia dilemparkan ke dalam api neraka tempat kehinaan hidup mereka, mereka ditanya oleh malaikat penjaga api neraka itu. Apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nadhir? Belum sampaikah kepada kamu seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peringatan kepada kamu? Kemudian mereka menjawab, qalu bala, benar, telah datang kepada kami. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai', hanya saja kami mendustakan apa yang telah disampaikan oleh utusan Allah. Kami berkata Allah tidak menurunkan sedikit pun ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya, sehingga kami termasuk orang-orang yang tersesat ya, dari jalan yang semestinya kami tempuh. Sehingga jelaslah bahwa ayat Al-Quranul Karim atau Al-Quranul Karim merupakan kalamullah satu-satunya yang bisa mengantarkan kemuliaan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya tanpa Al-Quran maka hidup kita pasti akan sengsara, kehinaan hidup di dunia maupun di akhirat pasti akan menimpa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah hanya dengan Al-Quranul Karim ini akan mengangkat derajat umat ini sehingga menjadi umat yang mulia, dan akan merendahkan derajat umat ini disebabkan oleh Al-Quranul Karim yang telah dia tinggalkan, Al-Quranul Karim yang telah dia dustai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami telah turunkan Al-Quranul Karim sebagai obat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena obat dan rahmat Allah dapat memuliakan hidup mereka untuk orang-orang yang beriman. Dan tidaklah Al-Quranul Karim itu menambahkan kepada orang-orang zalim, kecuali orang zalim itu akan menjadi orang yang paling rugi dan orang yang paling hina. Oleh karena itu, marilah dalam kesempatan ini kita mempersiapkan diri kita untuk selalu siap kembali kepada Al-Quranul Karim. Jika kita ingin mendapatkan kemuliaan hidup di dunia maupun akhirat, jika kita tidak menginginkan kemuliaan hidup, artinya jika kita menginginkan kehinaan hidup di dunia maupun di akhirat, maka terserah kita jauh dari Al-Quran, nanti rasakan sendiri. Tapi siapakah yang tega? Siapakah yang mau menderita menjadi makhluk yang hina? Kalau hina di dunia tidak masalah, tapi kalau hina di akhirat, bagaimana akibat yang akan kita terima? Karena itu, marilah kita muliakan diri kita hanya dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran yang kita amalkan, maka amal kita, Al-Quran yang kita baca,
akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmatnya akan diturunkan untuk kebahagiaan dan kemuliaan hidup kita di dunia maupun di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar awal, nanti bisa kita sempurnakan setelah salat dan buka bersama. Terima kasih untuk tausiah pada sore hari ini yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Ma'arif dengan tema muliakan diri dengan Al-Quran. Oleh karena waktu yang masih kurang lebih 10 menit, akan kami berikan kesempatan buat para jamaah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga, untuk bertanya mengenai tema halnya yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati, pertanyaan saya ini sebelumnya mungkin di luar dari tema. Pertanyaan saya antara lain, tolong Pak Ustaz menjelaskan tentang arti tadabbur. Apakah orang yang merasa paling benar itu juga termasuk di dalamnya orang yang tadabbur? Saya kira itu dulu pertanyaan saya. Sebelum yang sesudahnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sudah saya sampaikan pula makna tadabbur seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda setelah ditanya oleh para sahabat tentang arti tadabbur. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai hal-hal yang indah. Indah itu sesuatu yang sedap dipandang, ya kan? Seperti penataan kota yang indah ini disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu indah, menyukai hal-hal yang indah. Baju kita yang indah, tidak awut-awutan, baunya yang sedap, dipandang sedap, itu namanya indah. Allah menyukai hal-hal yang indah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, rajulun minna yuhibbu an yakuna na'luhu jamil wa libasuhu jamil. Ya Rasulullah, sesungguhnya di antara kami semuanya ada di antara yang senang bajunya bagus, terompanya bagus, sandalnya bagus, kendaraannya bagus, dan seterusnya. Tadi dijelaskan oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan al-kibru, yang dimaksud dengan takabur itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain atau merendahkan orang lain. Dan jangan sampai rasa takabur ini sedikit pun ada dalam hati kita. Karena la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min al-kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala orang yang masih ada sifat atau rasa takabur tersimpan di dalam hatinya, meskipun seberat dzarrah, hanya seberat atom, ya kan? Seberat atom, kan tidak ada timbangannya. Artinya hilangkan semuanya rasa takabur itu. Insya Allah kita dengan barokahnya bulan Ramadan, barokahnya Al-Quran, barokahnya kita selalu berkumpul untuk mengkaji Al-Quranul Karim, rasa takabur
dalam hati kita insya Allah tidak ada, insya Allah. Amin. Sehingga kita semuanya layak mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertanyaan saya juga masih dalam tema kita hari ini. Di Al-Quran saya sempat baca bahwa perzinahan itu dihukum dengan 100 kali cambuk hukum kisas. Sedangkan Al-Quran itu harusnya berkesinambungan sampai pada masa akhir zaman kan Pak. Itu bagaimana konteksnya dengan sekarang nih Pak? Awal saya mengerti beberapa negara ada mengaplikasikan hukum kisas itu dan beberapa negara juga tidak melakukan itu. Cuman dampaknya kalau misalnya satu negara melakukan hukum kisas itu mungkin banyak orang yang akan ketakutan ke negara tersebut Pak. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Pezina perempuan atau pezina laki-laki, cambuklah masing-masing 100 kali cambuk. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan janganlah kalian menaruh rasa kasihan terhadap mereka yang dicambuk itu, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah hukuman itu dipersaksikan kepada orang-orang mukmin. Tentunya memberlakukan hukum cambuk atau hukum-hukum yang lain tidaklah berhak memberlakukannya kecuali pemerintah setempat. Dan syarat-syaratnya harus benar-benar terpenuhi. Apa antara lain syarat orang yang berhak dicambuk karena perbuatan zina tersebut? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syaratnya adalah ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada, harus mendatangkan 4 saksi atas kejahatan perlakuan zina tersebut. Jadi kalau pemerintah ingin menerapkan hukum cambuk, maka pemerintah harus mendatangkan 4 saksi yang benar-benar melihat kejadian itu. Artinya benar-benar melihat kejadian itu, tidak boleh samar-samar. Semuanya harus menyaksikan perbuatan itu, ya kan? Artinya samar-samar itu semua ada orang di kamar, kita yang melihat keluar dari kamar berbuat itu belum dikatakan sebagai saksi dalam perbuatan zina. Oleh karenanya sebenarnya itu merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik dan membina masyarakat agar jangan melakukan kemaksiatan di depan umum. Oh, kalau gitu kita melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi saja. Ya bukan begitu maksudnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba-hambanya itu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya Allah tidak menghendaki cambukan-cambukan hukuman seperti itu. Karenanya kalau kita pernah melakukan kemaksiatan yang semestinya harus dilakukan hak, itu namanya hak bukan qisas. Kalau qisas itu hukuman yang sama ya. Haknya, maka hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah. Artinya bertobat tidak akan mengulanginya kembali
Dan jangan menyebarluaskan kemaksiatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Artinya kita harus menutupi sudah. Harus kita lupakan untuk membuka lembaran-lembaran baru. Ini sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kemenangan ada 4 orang melihat dengan terang-terangan, ya kan? Ya kan? Pezina saja, ya kan? Atau pelacur-pelacur aja tidak mungkin, ya kan? Berani terang-terangan melakukan kemaksiatan di embung gitu, ya kan? Seperti itu. Katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ummati mu'afa, semua umatku akan dimaafkan oleh Allah dari kesalahan dan dosa, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya di depan umum. Wa inna minal mujaharati, kata Rasulullah, dan di antara termasuk seseorang itu menyebarluaskan kemaksiatannya di depan umum, ayyaqul, dia berkata kepada orang-orang, inni fa'altu kada wa kada bil ams, sesungguhnya aku tadi malam telah melakukan ini kemaksiatan, dicerita-ceritakan. Oh, enak ya. Iya loh, dicerita-ceritakan. Aku enak, sungguh enak. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya sebelumnya. Allah sudah menutupi. Oleh karena itu terlaknatlah orang yang membuka aib yang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah mencerita-ceritakan kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan. Segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita tinggalkan kemaksiatan itu, karena syarat diterimanya taubat adalah walam yusirru ala ma fa'alu. Syarat diterimanya taubat adalah mereka yang tidak berterus-terusan melakukan kemaksiatan. Kalau sekarang maksiat, taubat, maksiat, taubat, maksiat, taubat, maksiat, taubat, ya seperti itu dia kan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Percuma meskipun disembunyikan atau meskipun diterang-terangkan, tetap Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya. Itu syarat taubat adalah ada 4 kan syarat taubat itu. 3 hak kita terhadap Allah, tambah 1 hak kita terhadap sesama. Yang pertama syarat diterimanya taubat adalah al-iqla' al-fawri 'anil ma'asi, berhenti seketika dari perbuatan maksiat. Itu syarat diterimanya taubat, tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua, an-nadam 'alal ma'siyah, punya rasa bersalah atau menyesali kemaksiatannya. Menyesal ya, an-nadam itu menyesal atas kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Baru ini serius dia. Kemudian yang ketiga, al-azm alla ya'uda ilaih, dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Ini kalau hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak kita di antara sesama. Yang keempat selain 3, ayyurji'a atau yatabarra'a min haqqi sahibi, dia meminta kebebasan, minta maaf dari orang yang punya hak ketika ia merebut hak saudaranya atau orang lain. Itu kalau pernah mengambilnya, maka dia harus membalikannya. Kalau pernah mencacinya, maka harus minta maaf. Kalau pernah memukulnya, maka harus minta maaf. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini kajian kita, insyaallah bisa kita lanjutkan setelah berbuka bersama dengan Allah Taala.
Kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Abdul Arif yang mana telah memberikan bimbingan tausiah kepada kita semua pada sore hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan menyambung dengan setelah kita berbuka bersama nantinya. Marilah kita sehubungan dengan waktu yang sudah memasuki waktu maghrib, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Subhanal malikil quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanal malikil quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanal malikil quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ridhonya. Selamat berbuka puasa.